Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sharing praktek baik, mudah-mudahan semakin menambah keilmuan kita, kompetensi kita, dan semakin bermanfaat bagi yang sharingnya dan bagi kita semuanya. Yang kami hormati, yang pertama Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakasek, Aprok, Bapak Ibu, Guru, serta staf kota usaha yang alhamdulillah sudah hadir. Yang lain mungkin mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan karena ini bagian dari kegiatan pengembangan diri kita dan insya Allah sudah bisa diupload ke PNM. Saya tadi sudah melihat Bapak Ibu sudah ada 85 orang yang sudah mengisi PNM. Yang belum silakan untuk segera karena tanggal 1 Mei sudah bisa penilaian. Jadi untuk penjadwalan observasi sudah bisa dan penilaian nanti dilaksanakan 1 Mei. Bapak Ibu yang hormati, sebelum memulai acara kita awali dengan mengucapkan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja kepada moderator kita Ibu Tati. Soalnya orangnya sudah gini alin jauh kalau mau nolong, pilih. Padanya disilakan. Kira lempoknya saya sadaya biasa. Jangan menunggu orang yang tidak ada harapan ya. Oke. Sebelum kita mulai ada pesan dari Ibu Leni, jargon untuk seri praktik baik. Masih ingat? Ada yang mau ke depan? Ibu Adel, ayo Ibu Adel, silakan ke depan pimpin jargon dari seri praktik baik. Ayo. Ibu Adel lagi segitu aja sudah dimana? Oh, alhamdulillah Bu Adel kebegaran. Masih ingat Bapak Ibu? Seri praktik baik. Apa jargonnya? Berbagi saute. Iya, Allah kabudak. Ada semangat dari guru nangis ini. THR. Ayo Bapak. Oh, ayo sini. Bisa wae. Bu Dewi Purnama apa sanes Abi? Pak, Abi. Saya dengan schedule kita sprint saya. Oke, saya lagi ya Bapak Ibu ya. Mau sambil berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri. Oke, kita berdiri semuanya. Ayo isi dulu yang berdepannya Bapak Ibu. Awal nanti kami di foto nanti. Jadi ganteng nanti berkurang gitu lah. Ayo Bapak Ibu maju ke depan. Ayo isi dulu yang paling depan boleh. Siap ya Bapak Ibu ya. Simulasi awal dulu. Seri praktik baik. Berbagi menginspirasi. Yang udah tuh baca hati binari. Kecil-kecil sampai lawannya. Sampai goyang menginspirasinya. Siapa lihat? Siapa yang main sekali lagi? Seri praktik baik. Berbagi menginspirasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat duduk bagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, serta kita umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Bapak Anton Susanto MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri Tasikmalaya, dan yang sangat saya cintai dan saya banggakan teman-temanku baik senior dan junior, Bapak Ibu guru staf TU SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Keprok atuh. Udah video ya, bismillah. Tolong video, pemulamun satu CD. Kita itu abi, kayak bebek begitu. Suami abi kan nyari
Tos ulah macet deui isin ulah disalinya sareng urang kali kegiatan formal tos ya orang urus penting. Alhamdulillah pada pagi hari ini Senin tanggal berapa Bapak Ibu? 25 Maret. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan dari MGP IPAS untuk melakukan apa? Seri praktik baik dengan tema ya Pak? Bersahabat dengan bumi. Bapak Ibu cinta bumi? Bumi itu bentuknya apa? Bulan. Betul. Alhamdulillah ini pada hari ini saya selaku moderator di Bawaidatul Munawaroh akan memimpin acara untuk seri praktik baik ini. Tentunya ditemani dengan salah seorang ibu pemateri yang secara membahana luar biasa. Ada Ibu Ai Siti Hasanah SPD. Halo. Nah, di sini sebelum kita memulai, Bapak Ibu masih kurang semangat atau tidak? Kurang semangat atau kurang duit? Sama. Kalau kurang duit gampang. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Betul? Tepuk tangan atau kiri? Nah, gitu. Siap-siap Bapak Ibu, lihat dulu di layar. Nah, saksikan secara semangat ya. Tinggali halangan nggak boleh ndak. Nggak ada masih kan tidur aja deh. Nah, salah lagi. Puasa. Ulah elektroputra api atau asap ding ding dan. Ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Namanya? Boleh berdiri? Bentar, kita ulangi lagi. Ini adalah merupakan salah satu ice breaking yang biasa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga sering lakukan di setiap sebelum atau di tengah-tengah proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Ibu sering melakukan ice breaking. Bisa dilihat ya, ini merupakan salah satu dari salah seorang konten kreator yang viral di TikTok maupun Instagram yang memberikan dengan timnya. Nah, ini merupakan salah satu sudah untuk semangat. Bisa dilihat dulu ya, Bapak Ibu. Bisa diikuti? Kurang lincah nanti. Ya, itu maaf Pak. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ja, aha aha semangat. Bisa ya? Hanya kalau udah bisa mengatakan, kalau bisa dong, siap ya? One take again ya. Oh ya, kalian yang mau dicatat, Angga, Pak Jena ya. Aduh, kayak lagi guys. Angga, ingin kayak terus tadi Bapak Damo ini lagi bentuk tadi ini dia lagi. Oh, bikin gitu, biar daripada dia. Siap ya Bapak Ibu ya yang semangat. Kita tes dulu, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Siap ya? Nah, siap di video. Siap ya? Ya sudah. Kita mulai. Yang paling heboh mendapatkan 1 buah jus. Ini untuk Ultima Isalan Madu ini mah gratis. Insya Allah kalau minum ini saya pikiran nyawa melayang. Oke siap ya? 1, 2, 3. Semangat. Udah happy ya makin aja ya. Nah sekarang kita masuk teknik terakhir mencetak. Bagi
Mohon semangat dehnya. Jadi ini kok, Masya Allah. Sudah tentu sudah siap ya. Siap ya Bapak Ibu, sekarang kita akan ke tema. Mau yang sudah siap? Oke, tema kali ini yang IPAS ambil yaitu terkait materi mari bersahabat dengan bumi. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada kurikulum kita secara singkat. Udah pada kenal Bapak Ibu? Sudah ya. Kalau belum kenal, dia sudah menikah ya. Alhamdulillah suaminya di sini ada atau tidak? Alhamdulillah ada ya. Bu Siti Hasanah ini adalah lulusan dari S1 UPI Bandung. Mana anak UPI? Kasihan dia loh yang disebut. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Cianjur 28 Mei 1982. Ada seangkatan 82? Ada 82? Wow. Tahu sama barokah sholat laracun puasa emang. Alamat beliau di Sindang Kasih. Kenapa tidak lengkap? Biar kalian penasaran. Ya, cari sendiri. Hirupnya kudu loba usaha. Wahai anak wae. Pengalaman beliau pernah mengajar di 6 sekolah. Kalau yang kepo boleh tanyakan langsung hadiahnya ini. Sekali hadiahnya jus bukan kaleng ya. Hah? Ya. Dari 2005 sampai hari ini alhamdulillah beliau sehat walafiat berada di lingkungan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Tepuk tangannya dong. Semoga sampai selama-lamanya yang sehat walafiat. Oke, MGMP IPAS ini juga tidak sendiri. Kami merupakan tim yang cocok ya, atau nama kompak keren gitu ya. Anu sepuh ayah, anu anom ayah rese. Cilik tadinya. Di MGMP IPAS ada 2 laki-laki yang paling keren, paling ganteng, yaitu ada Pak Haji Ana, kemudian ada Bapak Happy. Mana Bapak Happy? Ya, beliau lagi izin ya mengantar ibundanya. Kemudian ada Ibu Siti Hasanah, Ibu Ade Sri Mutiara, Ibu Vera, dan saya sendiri. Jadi ada sebarang orang MGMP IPAS teh. Ayah genap kade, tapi ayah nunalok, ayah sabar hiji guru IPAS. Malah teh hiji, ayah 2, ayah genap ya. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Siti Hasanah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya berbeda suaranya tadi Mak Happy ya masuk kelompok. Ini untuk saya tadi udah diperkenalkan sama Bu Linda ya, moderator kami dari MGMP IPAS. Nah sekarang saya akan memaparkan materi mengenai CP. Ibu-ibu tahu CP? Tahu? Apa? Benar ya udah. Tulisannya CP itu capaian pembelajaran. Diharapkan Bapak dan Ibu itu aktif ya, karena di sini udah ada perhadiahan. Hadiahnya ini adalah hasil dari siswa dan difasilitasi oleh guru dan sekolah tentunya. Ya, ini ada yang namanya pupuk kompos, kemudian ada mikroorganisme lokal, itu bisa dijadikan pupuk cair gitu ya. Nah ini kami membuat ini berangkat dari capaian pembelajaran IPAS. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Nah, berangkat dari sini kami dari MGMP IPAS itu berpikir harus banyak proyek, dan proyek yang paling mudah dilakukan itu adalah membuat pupuk kompos. Kenapa? Karena bahan-bahannya sangat banyak berada di SMK 2, yaitu dari daun kering dan daun basah atau daun hijau yang ada di kurang lebih 4 hektar
hektar di SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Ya, beri tepuk tangan dong untuk SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Ya, dan saya juga kenapa bisa membuat pupuk kompos ini karena dengan bantuan dari Pak Kepala Sekolah dan kurikulum kita yaitu Upaya ya, yang sering memberikan bantuan alat dan bahan agar proyek kami itu berlangsung dengan ya laksana dengan adanya ini. Beri tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah dan Upaya ya. Nah, kemudian bagaimana sinergi IPAS dengan berbagai jurusan? Jurusan kita itu kan ada teknik mesin. Saya mengajari teknik mesin sama Bu Linda ya saat ini. Kemudian teknik elektronika, saya juga sama mengajar di mekatronika dan Bu Linda juga. Kemudian teknik ketenaga listrikan oleh Bu Haji Ade. Kemudian teknik konstruksi dan bangunan oleh Pak Hepti. Teknik otomotif oleh Pak Haji Ana. Teknik informatika oleh Bu Pera dan saya di PPLG. Kemudian broadcast dan perfilman oleh Bu Pera juga. Nah, kami itu ada sinerginya, yaitu di dalam pelajarannya tidak hanya membuat pupuk kompos, tapi ada kimianya, ada fisikanya, kemudian ada biologinya. Jadi kami juga untuk semester 1 itu semua materi yang kami ajarkan itu sama, tapi untuk semester 2 kami itu lebih banyak ke jurusan. Contohnya saya mengajar di mekatronika, saya lebih banyak berkumpul dulu atau meeting dulu dengan kemarin itu sama Pak Agus, kemudian sama Pak Yunus dan Pak Yusuf. Pak Ali ya, maaf. Saya ke sana ya menanyakan materi fisika yang sesuai diajarkan di kelas. Itu apa? Kemudian sama untuk teknik mesin juga sama, karena itu ingin bekerja sama dengan Komatsu, jadi saya mengajarkan mengenai gerak-gerak benda ya, seperti itu. Kemudian Bu Linda juga sama ya, mengenai suhu, kalor dan sebagainya. Bu Haji Ade, Bu Pera juga sama, bahkan mengajarkan pembuatan baterai ya bagi yang elektrokimia ya. Nah itu sinergi pasnya. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran yang kita angkat untuk hari ini, yaitu membuat pupuk kompos ya, yang paling proyeknya terbesar di kami ya. Itu yang pertama, mengaitkan fenomena yang terjadi pada pengolahan sampah organik berdasarkan penelitian. Kemudian yang keduanya, menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Kemudian yang ketiganya, merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut proses pembelajaran, membuat pengolahan sampah organik secara mandiri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, mudah-mudahan CP yang tadi yang ada 2, itu bisa mengarah siswa kami itu bisa meneliti. Ya, bahkan dia juga diharapkan setelah membuat penelitian, itu hasilnya itu dipasarkan. Dan ini sudah dijual ya Bu Haji Ade. Untuk pupuk kompos yang 5 kilo harganya murah saja, hanya Rp10.000. Dan siswanya juga menjualnya di lingkungannya, ada yang membuat sendiri. Kemudian ini untuk mall, sama itu totalnya 7.000 ya. Oh yang besar 8.000, yang kecil 5.000 katanya, gitu ya. Jadi ini sudah alhamdulillah anak-anak sudah menghasilkan dari hasil penelitiannya atau percobaannya sehingga bisa dipasarkan. Nah ini kami itu mengajarkan yang pertama itu peduli pada lingkungan ya, karena bumi kita itu harus dijaga, karena kita itu hidup di bumi, tidak mungkin kita pindah ke planet lain ya. Ke planet Mars sudah sangat panas, tidak akan nyaman ya di sana. Nah bumi kita itu di rumah saya saja sampah itu setiap hari banyak produksi, apalagi kita misalnya di sini ada warga segini banyak sampahnya ya, seperti itu, jadi gunung ya. Ini bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat sampah yang menumpuk ini? Ayo, ada yang mau menjawab? Menjawab? Ayo, silakan. Ada yang mau menjawab? Bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat tumpukan gunungan sampah seperti ini? Bapak? Wow. Ayo. Memprihatinkan. Ya, menjijikkan.
Kalau saya merasa putus asa melihatnya, jadi karena untuk mencari solusi saya sangat berat ya Bu. Kalaunya seperti ini, sampahnya di lingkungan sekolah, oh ini masih bisa diatasi gitu. Kalau ini apa ya, solusi yang berintegrasi dengan seluruh pihak gitu, yang lingkupnya lebih luas. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Ini bahasa Indonesia itu Dewi. Ini kan di TPS ya sepertinya, jadi saya membayangkan bahwa yang dihasilkan oleh sampah yang dihasilkan oleh kita sehari-hari kan, atau memberi sumbangan yang banyak gitu. Jadi kalau tidak diatasi berarti setiap harinya akan bertambah dan tidak hanya seperti gunungan seperti ini gitu. Karena sampah di rumah kita saja kan setiap hari ada. Ya Ibu, Bapak. Nah ini sampah yang dibuang menjadi gunung ya. Nah ini yang di bawahnya sampah yang dibuang menjadi pupuk. Pilih yang mana? Yang bawah. Terus tadi batu bawahnya. Coba pilih yang mana dong? Mau yang mana, kanan atau kiri? Terus. Yang bawah. Fokus ini. Nah berarti mau yang kaki yang kalau saya pasti pilih yang sampah dibuang menjadi pupuk. Itu akan amat bermanfaat bagi kita semua. Kembali lagi manfaatnya kepada manusia juga. Oke, terima kasih Atin. Siapa yang tertarik membuat pupuk kompos? Cuk? Yang tertarik membuat pupuk kompos? Ayo dong, tangannya. Nah, kalau tertarik mari kita bersama-sama. Ya, kita membuat pupuk kompos di SDK. Setuju? Nah ini kompos itu apa aja ya? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar zaman dulu atau sekarang pernah mendengar NPK? Ya NPK yang dijual bebas itu di toko pertanian ya. Apa sih NPK itu? Nah ternyata N-nya itu nitrogen, kemudian P-nya fosfor, kemudian K-nya kalium. Nah ternyata yang begitu-begitu itu kita bisa membuatnya sendiri ya. Nah nitrogen itu dari apa sih? Nitrogen dari daun hijau ya. Setiap ada petir itu ya, itu memberikan nitrogen ke alam beribu-ribu banyaknya. Jadi kalau ada petir itu jangan takut, oksigen semakin banyak ya, karena oksigen itu diturunkan dari langit ke bumi kita. Kemudian daun hijau itu nanti semakin banyak ya. Kemudian ini mengenai yang keduanya fosfor. Nah siapa yang suka makan telur? Nah jangan dibuang, ternyata itu adalah fosfor ya, cangkang telur atau kulit telur ya. Nah kemudian kalium. Siapa yang suka makan pisang? Ya, ternyata pisang, kemudian gembong pisang atau tangan pisang, kemudian karena itu dari pohon pisang itu semuanya mengandung kalium. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin jantungnya sehat, silakan makan pisang, jangan kulit ya. Tidak, yang lebih penting kita buat pupuk ya. Nah kemudian yang terakhirnya adalah karbon. Nah karbon itu daun berwarna coklat, yaitu daun-daun warna coklat yaitu karbon. Jadi kita bisa ingat ya, NPK tambah C. NPKC itu adalah kompos. Jadi daun hijau, cangkang telur, kulit buah pisang, daun berwarna coklat, NPKC.
Nah ini di SMK kita, di sekolah kita, pada tahap yang pertama anak-anak kita itu mengumpulkannya seperti ini dengan semangatnya sampai ada hilir-hilir itu di badannya, sampai wah arah ya. Nah akhirnya terkumpullah di karung-karung seperti ini, ya banyak. Nah kemudian di tahap 2-nya ini ada embernya penuh, kemudian kita memberikan empornya hanya 3 tutup saja, dimasukkan ke dalam ember tersebut, ditambah 1 sendok gula pasir. Kenapa pakai gula, Bu? Nah karena bakteri itu memerlukan makanan, dan bakteri itu makanannya adalah gula. Ya. Jangan di badan kita kalau banyak gula, apa yang terjadi? Bakterinya makin subur. Jadi jangan terlalu banyak manis ya Bapak Ibu. Semakin tua. Iya. Semakin manis semakin tua udah. Si airnya ini yang udah dicampur dengan empor atau, nah misalnya saya nggak punya empor nih gitu, boleh dengan mikroorganisme lokal karena empor yang digambar itu harganya 35.000. Nah biar irit, jadi siswanya disuruh membuat ini juga mudah bikinnya dari kulit buah pisang atau dari kulit buah-buahan atau sisa jus. Kita beri gula lagi, kemudian beri air cucian beras, kemudian dimasukkan ke botol dan akhirnya disimpan 7 hari agar terjadi fermentasi dan akhirnya disaring jadilah seperti ini. Atau dari nasi yang disimpan 4 hari sampai ada jamur berwarna oranye atau kuning ya. Nah itu dicampur dengan air cucian beras yang pertama atau yang kedua, pokoknya yang masih seperti susu gitu ya warnanya, kemudian kasih gula pasir, kemudian disimpan 7 hari. Cuma hati-hati suka meledak, jadi malam hari itu bisa terjadi ledakan. Kenapa? Karena ada alkohol. Nah itu ya. Nah kemudian air ini dimasukkan ke kompos bag. Nah dimasukkan ke kompos bag ya. Jadi sejengkal dari bawah kompos bagnya, kemudian air ini disiram-siram gitu, disiram-siram, jangan terlalu banyak karena kan kompos bag bocor. Nah disiram-siram, kemudian pakai kotoran hewan, kita beri sedikit saja, kayak 2 sendok makan. Kemudian ditambah lagi daun kering lagi. Terus sejengkal, tambah lagi air ini, tambah lagi pohe, tutup lagi, sejengkal lagi dengan daun kering. Jadi kayak wrapping atau hamburger gitu ya, terus aja. Nah akhirnya ditutup sampai 6 bulan, itu setiap sebulan sekali diberi air ini, atau hanya air saja, biar tidak kering di kompos bagnya. Jadi kami itu selalu memonitoring ya, bagaimana nih udah matang belum gitu. Nah, dan setelah 6 bulan akhirnya seperti gunung ini. Nah setelah seperti gunung ini ditutup pakai terpal, kemudian diberikan air seperti ini lagi. Atau hanya misalnya air gula boleh, biar cepat misalnya bakterinya biar mati. Atau hanya air saja juga boleh ya Bu. Nah kemudian diaduk-aduk gitu, kemudian ditutup lagi. Nanti setelah bisa ternyah seperti ini atau bisa disaring, nah akhirnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah ini seperti ini. Ada yang mau pegang? Ada yang udah beli bahannya. Tuh, siapa yang sudah beli Jum? Udah banyak. Bagaimana dengan tanamannya? Oke, saya mau dong testimoni dari Ibu Dewi Purnama. Katanya tekniknya yang saya tangkap jadi terpusatnya. Dan apa itu yang apa suramu? Jadi seperti pohon beringin katanya. Silakan Bu Dewi, ayo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pembeli, awalnya beli 1 karena di rumah kebetulan ada bekas aqua kue mineral, jadi dibuat pot untuk tanaman. Saya menanam cabai cengkeh, kemudian ada beberapa bawang daun dan lain-lain, serawung, kemami. Awalnya sebelum pakai pupuk kompos, tumbuhannya kecil,
Tapi pas di Pak Kompos, alhamdulillah perkembangannya jadi bagus. Setelah itu banyak tetangga yang melihat dan akhirnya saya menjual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau kasih testimoni tidak? Bu Rina, apa bagaimana kabar tanaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya beli buat jurusan kita terima plastik ya. Satu saya coba di rumah, yang satu sama Pak Sami. Pak Sami juga alhamdulillah katanya bagus-bagus tanamannya. Nah untuk di jurusan dari tanaman kami yang asalnya karena kekeringan gitu ya. Nah, terus diperbaharui lagi pot-potnya. Alhamdulillah sekarang mulai menunjukkan daun yang bagus walaupun beberapa minggu ini kita tinggalkan masih bertahan sebagian. Tapi kalau yang di rumah, alhamdulillah kondisi tanaman saya yang sebelumnya kecil-kecil gitu ya daunnya, sekarang itu menunjukkan kondisi yang sehat ya. Malahan bisa dari asalnya satu tanaman gitu ya, misalkan ada jadi 3 gitu, jadi bisa nambah pot yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cara pembuatan mikroorganisme lokal ya, yang tadi saya sebutkan. Mari kita simak nih. Oh ini hanya sedikit ya Bapak Ibu. Jadi ini anak-anak itu di lab IPAS yang di ujung yang bekas kimia ya. Ini sedang membuat mikroorganisme lokal dari kulit buah dicampur dengan air cucian beras dan gula. Nah, kenapa ini ada selang dan botol-botol seperti ini agar tidak terjadi ledakan? Maka karena kita tinggalkan. Jadi pipasnya tidak ditunggu. Kalau di rumah kan ditunggu, bisa dibuka pagi, siang, malam. Tapi kalau di sini sehingga alternatifnya yaitu menggunakan selang seperti ini. Nah, kemudian selang yang ada cairan pupuk cairan kulit buah, itu selangnya itu tidak boleh tenggelam ya. Kemudian dialirkan gasnya nanti ke botol yang sebelahnya yang berisi air biasa, air mineral biasa. Nah itu selangnya harus tenggelam. Sehingga itu tidak terjadi ledakan. Itu fermentasinya seperti itu. Nah ini testimoni dari yang membeli ya. Ini anak-anak itu ada yang membuat plastiknya berbeda. Mereka membuat kemarin waktu libur panjang ya, itu disuruh membuat kompos di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah mereka. Dan akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim itu berhasil ya, dan mereka jual seperti ini. Ini ada siswa yang dibekali kemampuan membuat pupuk kompos secara mandiri di rumah masing-masing yang layak untuk dijual kepada para konsumen. Nah itu Jurang Kuno. Nah ini di lab IPAS ada molnya warna-warni karena ini dari kulit buah, dari buah naga ya, kemudian dari lucu-lucu jangan diminum nanti, karena kalau diminum nanti terjadi disentri. Hari ini adalah mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal itu artinya ada mikroorganisme yang di tempat botol, lokal itu botol atau di tempat peta gitu. Jadi lokal gitu. Jadi, nah dan ini buat nah ini di sini ada Bu Ade yang sedang memberikan ceramah terlebih dahulu sebelum memungut sampah, karena
buku sampah itu diberi bekalnya apa ini sarung tangan, yaitu sarung tangan dan alat-alat bahan harus kembali lagi ke lab, tidak boleh dibawa ke rumah atau hilang tertinggal di area SMK 2 karena itu harganya lumayan mahal ya Bapak Ibu. Nah ini testimoni kami, ada saya, ada Bu Vera dan Bu Linda. Nah ini seperti ini ketika menyaringnya pakai pacul dan sebagainya. Terima kasih. Baik, karena saya punya presentasinya sudah selesai, saya kembali lagi kepada moderator Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ais Siti Hasanah SPD yang telah memberikan pemaparan materi terkait mari kita apa? Temanya apa? Mari mari bersahabat dengan bumi. Sekali lagi big applause untuk Ibu Ais, luar biasa ya, sangat jelas, singkat, padat. Oke, untuk selanjutnya ada sistem karena hadiahnya bertaburan hadiah mall ya, dan kompos padat maupun cair. Kita akan mengadakan satu buah kuis. Bapak Ibu siap? Siap. Mohon maaf karena ini penontonnya ribuan ya, netizennya, berhubung karena aplikasinya gratis gitu ya. Jadi cuma ada 40 player. Ini mas siapa cepat dia dapat ya. Kita cepat-cepatan. Siap Bapak Ibu, boleh keluarkan handphonenya masing-masing. Sebelumnya mungkin sudah pernah menggunakan aplikasi Kahoot ya. Ada Kahoot, ada Quizizz di sini. Kita dari MGMP IPAS akan menggunakan aplikasi Kahoot. Nanti di sini. Caranya Bapak Ibu, ada yang sudah pernah bermain Kahoot? Yang sudah pernah siapa berangkat tangan? Luar biasa, hanya hitungan jari ternaun, lagi belajar ya. Sebetulnya aplikasi ini mudah, apalagi kalau didorong oleh sekolah yang membeli aplikasi ini. Jadi kita guru-guru bisa sebebas-bebasnya mengeksplor. Tapi berhubung karena ini gratis, jadi saya yawe ya. Ini untuk perkenalan Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu siapkan HP-nya. Nanti soal akan ada di layar. Tapi mohon maaf sekali lagi hanya 40 player yang bisa bermain. Jadi nanti soal ada di layar. Di handphone Bapak Ibu tinggal scan barcode yang ada di layar. Boleh dari sekarang tulis www.kahoot.id. Nah, tulis saja kalau di sini. Jangan ngawal Pak. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Sebentar ya, masih lobby. Nah, atau scan barcode ini boleh ke depan kalau tidak terbaca. Nanti kalau sudah masuk ke aplikasi ini Bapak Ibu www.kahoot.id atau scan barcode ini silakan pakai kamera aja langsung. Tolong dimasukkan game pinnya ya, dan berikan nama yang jelas, jangan nama samaran, jangan cintanya dia, tidak ada, harus nama yang asli. Oke, baru ada berapa orang? 10 pemain, 12, 14 pemain, 15. Ayo Bapak Ibu, pertarungan semakin ketat karena hadiahnya bukan kaleng-kaleng, ini kompos. Ayo Bapak Ibu semangat sambil mencoba aplikasi ini. Oke, Pak Gali sudah masuk, Bu Mega, Bu Dian, Bu Asti, bule. Puisi nih, bule. Oh, bule ini oke. Yang lain, avatarnya boleh diganti, Bapak Ibu bisa. Boleh diganti kalau mau karakter. Ayo, 31, 32. Ayo, next. Silakan Bapak Ibu. Lu kolot mah bisa, ada akil nih, kolot mah masuk yang Mario. Ada akil, singerak loh. Ini siapa? Siapa ini? Bentar lagi ya Allah. Siap Bapak Ibu, ayo ada 3 lagi lumayan, 38. RH, aduh siapa ini RH? Harus jangan nonen ya, jangan panggilan. Nah, baru siap kan? 39, satu lagi. Lumayan ya, ada satu juga. Siap ya, Bu Rizka ya ini. Siap Bapak Ibu, ingat ya, cara bermainnya soal ada di layar. Bapak Ibu cukup memilih A, B, C, D, tapi dengan warna. Soalnya hanya hitungan detik, 30 detik ya Bapak Ibu. Ya, satuan bisa. Kalau satu coba sedangkan coba bisa
Yang belum masuk siapa? Kita coba. Biasanya dipakai di kelas ini. Udah cukup segini atau 3 orang? Gas, gas. Siap. Iya, bantuan kalau ada cici mulai. Sama-sama pakotun. Oh, mulai ya, resepnya. Minimal pernah. Ayo siap, masih bisa masuk berdua. Ayo kalau di bakal, ayo anak-anak kaula muda bantu ibu-ibu. Ayo, iya nyen karunya enggak? Nah iya bakat masuk. Ayo jadi yang akan diambil hanya yang masuk ranking ya Bapak Ibu, karena sistemnya rankingan. Siapa cepat dia dapat. Waktunya hanya 30 detik. Ayo. So tenang, masih bisa masuk 44. Nah saya juga bingung kenapa jadi 44 bisa masuk ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ayo scan barcode. Nah, boleh sudah? Ya, sok. Jadi yang nunggu ambil resep pencetan memang kalau dipencet nama virus. Minimal pernah ya. Ayo seru. Anak-anak suka ya Bapak Ibu untuk proses pembelajaran seperti ini menggunakan banyak aplikasi, ada Visis, ada Kahoot. Sangat seru. Bertanya, jangan dulu bertanya ya karena kita menutup pertanyaan. Bertanya apa lagi? Oh prosedur. Oh, oke sambil menunggu. Mau jawab dulu apa gimana? Siap. Oh iya. Iya. Di sini ada 10 poin. Siapa yang belum jahit? Udah masuk siap semua? Tacan. Oh. Mau bantusan? Atau semua? Pakai ilmu kemana bios? Mana bu hati banyak ayah hati, ayah sopi. 50 orang masuk. Di sesanan tengewinya penonton. Ayo Bapak Ibu coba. Udah siap? Belum? Oke. Udah tuh. Limit udah ya. Terus saya nama bios sekolah dia jalan di bumi bios. Udah limit layarnya dari 50 naik. Ya siap Bapak Ibu. Perhatikan layar monitor di depan. Mohon tenang ya, 40 detik, 27 penjawab, 30, 33, 37. Ya, mohon netizen duduk. Ayo 70 detik lagi, 5. Ini depan di bawah Pak. Ayo siap. Nah, jawaban yang betul Ibu Meli. Ternyata masih ada yang menjawab Bapak Happy salah, Bapak Hajiana salah, Bu Haji Ade salah. Dari Ibu orang mana? Ya Allah. Soal oke kita saling perkenalkan ya. Ketua MDPK siapa? Ibu Vera. Siap ya untuk pertanyaan kedua. Kita lihat rankingan. Mulai yang pertama disusul Ibu Yuli, Ibu Lisa, Ibu Lis. HW, siapa HW? Wow, keren, Ibu. Next ya. Pertanyaan kedua. Ayo. True or false? Wah, semakin sengit terjun. Ayo 37, semakin nambah. Loading. Gaduh kuota ke. Betul. Ayat ini anu salah. Buka. Yang betul ya, betul jawabannya. Mau adalah kepanjangan dari mikroorganisme lokal. Kita lihat, boleh masih ranking 1. Bu Mega, cucok, lanjut ya. Siap. Nah, so kalau NPAC adalah kepanjangan dari. So, cara. So, tangtung.
Oh, tidak bisa di-back. Ayo fokus, fokus. Jawaban yang paling betul. Ya, C. Nitrogen polimerase ya, fosfor kalium karbon. Ya, kalau di sini yang kalsium, air kalsium makanya tulang. Ada 13 orang yang menjawab betul, ada yang 19 salah. Bu Adel udah hejo, mata tong sangka bawa bisa kaba-kaba info jongklok dah. So sekarang mau menurut pribadi. Next, kita lihat. Wah, ibu ini langsung naik peringkat 1. Bapak Dede, kemana boleh? Melempem boleh? Kita lanjut. Unsur yang terdapat dalam cangkang telur. Kalau sebutnya si Ucur, gimana? Kau percaya Bu Adel? Oke. Kalah. Ayo semangat Bapak Ibu. Menjawab paspor, sisanya ada 24 juga menjawab kalium. Cepat bikin kompres kayak Bu Adel. Ih, kumahanya bapak-bapak jadi ribet deh. Hei, kalangan, botol, bisa mulai. Itu elemen-elemennya. Cuma coba tadi dari Asma. Nah, lagi? Iya. Ingat, laptop kalang gini. Teman-teman udah dimohon ibu bergeser. Wahai berbohong, alih laptop. Sudah? Nah, kita lihat peringkat 1. Apakah tetap Ibu Yuli? Ibu Yuli keren. Ibu Yuli naik. Ayo Mas Gali. Hasil kita yang mana? Orang kita mulai rahasia. Pertanyaan kelima. Yang berperan penting dalam proses pembusukan atau pelapukan kompos. Gua ada repet, tos. Gua ada info jongkok. Ayo, ayo Bapak Ibu, siap? Yo, betul. Hampir 45 orang menjawab mikroorganisme keren. Masih ada yang salah menjawab, tidak apa-apa. Siap Bapak Ibu, kita lihat peringkat 1. Ibu Lilis, mantap. Ayo, kemana ya bapak-bapak anak ya? Pajem, semua pajem. Yang bukan manfaat kompos. Silakan. Peserti menerima likir ya Allah, resep tarung ya Allah. Yang bukan ya Bapak Ibu ya. Ayo. Yang bukan, ingat. Yang bukan ya. Sudah? Betul, keren. Ada 37 orang menjawab. Ulang buat yakin mulai seserian salah. Salah dari kios. Kios. Sama ranking mah buat yakin. Ranking keberapa bisa dilihat ya. Ibu Lilis keren, next ya. Pak Gali masuk ke 5, singkat Pak Gali. Harus cepet-cepetan ya. True or false? Asik, keren. Dirantasan kembali ya. Siapa lagi menjadi 2 macam, ada organik dan yang kedua ada anorganik. True or false? Benar atau salah Bapak Ibu? Kalau benar pilih biru, kalau salah pilih merah. Sip. Ayatnya yang kedua, tamat dijadikan. Kita lihat, Ibu ini naik. Next ya. Tinggal beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ayo, 1,
sampah yang bisa dijadikan kompos yaitu kaleng cus. Nah, ini. Ayo. Buan, kenapa nggak bisa join? Udah. Ayo 9 detik lagi. Sip. Iya ayam ini besi. Besi. Dalam mulai bulan puasa dibuka wabi ya. Asal kebina bima gitu. Kalau yang besi jadi kompos jadi kumaha tuh. Ya Allah. Biasa. Rusuh. Keren Bu Lilis. Ayo Bu Mega semakin naik Bu Mega. Ayo 2 lagi. Ciri kompos yang baik. Berlebih. 45. Oke, betul, memiliki bau tanah. Ingat ya, kompos itu dia tidak berwarna merah, tidak berbau busuk, bahkan tidak berlendir. Yang bagus itu dia memiliki bau tanah. Keren nih Bapak Ibu nih. Lihat, wah Bu Mega, benten ayo ngesok merawat tanaman lah ya, tahu. Dalam spesial Bapak Ibu, capaian pembelajaran yang disampaikan oleh pemateri mulai apakah 3 poin benar atau salah? Tong kabawa usaha bakaga. Iya, tong kabawa usaha bakaga. Tadi Ibu Ai menyampaikan CP-nya ada berapa? Ada 2. Nah, ada. Bu Haji Atin pilu. Ya Allah, ya 18 Sallallahu. Kita lihat peringkat ke-1, kalau ketiga dulu, peringkat ketiga diberikan oleh Ibu Yuli. Wow, Ibu Iin. Dan yang ke-1 siapakah? Ibu Lilis. Boleh ke depan. Juara 1, 2, 3. Ibu Lilis, Ibu Iin. Ibu Iin, Ibu Lilis, Ibu Yuli. Ayo silakan ke depan. Ayo. Ayo season 2. Bade ya di kota lain. Bade ngadang besar. Ayo mama apa yuk mama wajah deh untuk penyerahan Ibu Ai. Ke bapak. Karena Bu Iin, Ibu Lilis juara 1 mendapatkan 1 buah kompos ada ukuran 5 kilo. Oh 3 kilogram. Silakan Ibu, boleh ke depan. Di sini Bu. Terbukti ya perempuan gercep ya. Bapak-bapak kurang cepat. 1, 2. Oke, ini adalah kompos sadar yang dibuat oleh anak kita yang sudah layak untuk ditanam. Oke, yang kedua Ibu Iin. Keren Iin. Ayo. Senyumnya 1, 2, 3 kunci. 1, 2. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ulas sok dulu ya bagaimana dia. Nah, satu lagi yang juara ketiga ada Ibu Yuli. 1, 2. Ayo, sip. Ya, foto bersama dulu boleh? Dengan Ibu aja deh. Foto dulu. Foto besok karena sini foto. Ani mada hoyong di foto teh. Tapi bilang mau Pak Diana. Makan Saya Pak Diana. Tuh ya sudah. Kaya. Jadi sok itu enak. Bios. Ayo. Saya beristri 1, 2, cheese. Kompos satu lagi tunggu. Dibalik. Oh, saya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Masih ada hadiahnya Bapak Ibu ya? Boleh. Untuk yang tadi tampil ke depan, yang mengeluarkan suara-suara merdu dari lidahnya, kita panggil ke depan. Karena ini hadiah masih bertabur-tabur ya.
Yang paling heboh pada saat ice breaking, Bapak Ahong dan Ibu Haji Enen. Silakan ke depan. Anu tadi titian mana? Ayo, silakan ke depan ayo. Kembali Pak Ahong. Ini yang paling heboh. Diwakili kaum muda dan kaum. Tersebutkan tadi Pak. Bapak Ibu disebutkan. Ya. Oke, boleh silakan berikan untuk Ibu Vera, mana Ibu Vera, silakan untuk memberikan hadiah. Ada di unitnya. Ya, ini adalah kompos cair atau mikroorganisme lokal. Kompos dulu. Nah, siap, oke. Siap. 1, 2. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bu Haji Enen, silakan duduk. Ada ibu-ibunya. Izinin ada Bapak Ahong. Ada sanes kopi siloka, sanes kopi pasini, iya mah mau. Atau mohon Bapak Ahong. Untuk selanjutnya, yang sudah menjawab terkait CP itu sampai pembelajaran Bu Haji Atin, Pak Haji Kisno, Pak Haji Injak, Ibu Lina, Bu Hana, sarang Bu Dewi Purnama. Maka Bapak Ibu, ayo, ada sini yang oleh-oleh. Bu Haji Atin, Pak Haji Kisno, Pak Haji Injak, Ibu Lina, Ibu Hana, Ibu Dewi Purnama. Tadi satu lagi siapa ya? Yang menjawab? Siapa? Mana Bapak Ibu? Bu Jika. Oh yang udah 5, ayo. Mana udah 5? Jawabkan juga udah libur. Ayo, mangga Bu Jika. Bu Bella mana? Ayo, mangga. Pilih ayah anu tos nyarios tapi tekan serat takut kena. Mangga harian seureun insyaallah. Aya nama gratis sama ini mah dibayar. Katanya. Ya, nanti tinggal dicampurkan Bapak Ibu ya. Kasihkan untuk ibu-ibu mah sudah tahu, mungkin Bapak-bapak dicampurkan saja dengan air. Langsung berikan kepada tanaman. 2:1 boleh. Untuk 1 ember. Oh, perbandingannya nanti ada sama Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, foto dulu. 1, 2, dilihat ke depan. 1, 2, 3. Terima kasih. Gimana sama adu? Sekali untuk panggilan yang terakhir yang menyampaikan testimoni terkait setelah menggunakan kompos kepada Ibu Dewi Purnama, silakan maju ke depan Bu Dewi. Ayo Bu Dewi ya. Bu Dewi dan Ibu Dina. Ya silakan maju ke depan mendapatkan 1 buah kompos pada ukuran 3 kg. Ayo. Silakan ke depan. Bu Dina mana? Ayo kompos, ada lagi satu lagi kompos padatnya. Ayo, tonton dulu sama gue juga. Siap. 1, 2, 3. Bu Pera paling dia. 1, 2. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya seri praktik baik dari MPK dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Semua lancar Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya selaku moderator apabila ada salah kata. Masih ada waktu Bapak Dede? Boleh? Boleh? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin 1 atau 2 orang boleh disilahkan. Mangga Pak Erla. Salam Bu Haji Atin. Tarik tak? So. Kalau untuk hidroponik itu bisa. Mangga Bu Haji Atin. Biasanya. Oh belum. Soalnya kami kan tidak hidroponik ya. Atau mau dites Bu Haji? Kita belum pernah coba ya. Kalau gagal paling mati gitu kan? Kalau mati enggak.
karena Hanya ini kalau untuk ini hanya campurannya. Satu tutup ini, kalau untuk tanaman yang tingginya 1 meter itu dicampur dengan 5 liter, Pak. 5 liter air. Jadi jangan ini semua nanti mati. Bisa saja mati karena memang terlalu kental. Karena ini bakteri semua. Kalau untuk membuat kompos padat, ini pengganti M4. Ini bisa campurannya 1 tutup ini untuk 1 liter. Jadi lebih kental. Tapi kalau untuk tanaman sebaiknya lebih encer. Bisa nanti dicoba Pak untuk Hidroponik ya? ya. 1:5. Hidroponik. Ya tuh 1 1:5. 5 liter, 1 tutup ini. Satu tutup. Bukan 1 tutup botol ya, 1 tutup ini. Mangga Bu Yatin pertanyaannya tadi. Tapi penasaran waktu prosedur pembuatan kompos ya. Hidroponik makan ngalir air kan ya? Di tahap 1 itu ada pengumpulan. Nah, Saya dan pengumpulan hidroponik ya. Bagian buatan buahnya ada. pengumpulan sampah Pengumpulan itu buahnya di keseluruhan sampah baik organik maupun non organik itu bisa langsung dipakai. Kenapa tidak ada pemilihan dulu dan pemilahan ini organik dan non organiknya? Makasih. Terima kasih. Mangga Ibu Vera. Bu Vera saya semuanya. Bu Hadiati, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tahap 1 ya, karena kita kan memberikan karung terlebih dahulu ya. Karungnya itu ada 2 orang, itu kami beri 2 karung. Ya ada yang khusus untuk daun yang lebih besar, bahkan kami itu minta karungnya ke Bu Aan, ke koperasi kan ada karung bekas baju ya. Nah itu jadi saya itu selalu berpikir lah gimana caranya biar banyak yang terkumpul. Jadi saya suka ke Bu Aan, kemudian ada karung-karung kecil itu tersedia di kipas ya. Nah saya itu agar tidak memilahnya lama, jadi anak-anak itu yang 2 orang itu kan satu kelompoknya 2 orang berkeliling, coba pungut sampah yang daun kering dan daun basah itu ke karung yang besar. Dan kalau kamu menemukan botol, kemudian plastik-plastik yang sampah-sampah, tapi ingat jangan dari wadah sampah diambil ke karung-karung. Nah itu ada yang begitu. Nah jadi ketika di TKP di Letipas sana itu sampah sudah terpisah dengan baik. Kalau disatukan, waduh, ribet waktunya nggak ada karena itu kan panas, lapar dan sebagainya. Jadi agar lebih mudah ya saya berikan 2 karung seperti itu. Mungkin itu Bu, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ada tanda tanya yang besar yang kepada IKAS. Kalau memang butuh pertanyaan atau memang ada tips and trick bagaimana cara mengolah sampah, bisa hubungi kita dari MG IKAS. Mungkin satu lagi, mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara senang dan menyedihkan sampah, menurutnya sampah di mana-mana yang bekas buka puasa satu dalam deterjen itu apa-apa sampah. Dan menyenangkannya ya kita lihat praktek baik dari badan IPAS ini bahwa ternyata sampah sampah itu banyak manfaatnya. Dan ingin saya tanyakan barangkali ini kan bisa dikembangkan masyarakat juga ya, jadi kalau di rumah tangga juga bisa. Asalkan ada pemilahan sampah terlebih dahulu ya, yang organik dan yang non organik dan berarti punya nilai bisnis, tapi yang paling bisnis yang kalau betul-betul digarap sesuai judulnya proyeknya pas menggunakan
Tuan. Pertanyaan saya barangkali apa sudah dibuat bisnis lainnya tentang untuk biar produksi dengan omset, keuntungan dan lain-lain. Barangkali metode pemasarannya yang karena kan zamannya online ya, dengan berbatas pemasaran retail, tapi juga kalau bisa di online kan ya bisa mendatangkan kondisi yang lebih banyak. Saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Pak Haji, sebetulnya kita juga sudah ada rencana besar. Namun kita memiliki masalah besar di sini. Terkait sampah, sampah kita ini hanya sedikit foto ya. Kalau dilihat secara menyeluruh, ketika dikumpulkan ini bisa mencapai satu kelas dalam 2 jam atau 3 jam pelajaran bisa menghasilkan sampai 25 karung besar. Ini tuh dalam satu kelas. Nah, kendalanya kalau daun ini hanya kan kalau kita ambil masa mungkin kurang lebih ukuran sebesar ini ya. Ketika akan diolah menjadi kompos, daun yang darinya sebesar ini harus kita cacah. Bagaimana caranya? Realitanya harus memang kalau secara prosedurnya menggunakan mesin pencacah. Kita sudah pernah mencoba dengan Mang Andri, nembege sabaraha kali nganggo, alhamdulillah wafat katanya. Kondisi nate awal jantan manual deui kurang kali teh ketika sudah mendapatkan daun sebesar sebanyak apapun, mereka harus mencacah dengan cara manual. Bagaimana? Kita siapkan gunting. Atau kita paminut terema selalu urang kali. Daripada gunting macan. Kieu we, bari gagarosit. Realitanya seperti itu. Jadi kemarin juga kita sudah bergabung dengan apa ini? Perhutani ya? Perhutani dengan dari timnya suaminya Ibu Tin. Mereka juga sangat amat tertarik karena punten ya bukan menguji produk hasil dari karya anak SMA kita. Mereka ada sangat wah Bu keren luar biasa karena kompos padat yang sudah kita bikin itu pari-pari basah di pasmah tos asak tos janten karena prosesnya tadi kita mulai 6 bulan bahkan bisa lebih. Kenapa bisa bagus ini? Dari step by stepnya kita beruntut betul. Jadi kompos yang sudah dihasilkan anak-anak yang sudah dicacah, dicampurkan tadi mengandung NPK, C-nya, nitrogen, fosfor, kalium dan karbonnya, disimpan di kompos bag. Nah di sini ada ini. Nah ini sampah yang sudah dihasilkan dari beberapa kelompok bahkan dari semua. Ini di sini awalnya dari kompos bag yang ini. Sebentar. Nah, ini nggak bisa di-post ya. Nggak bisa di-post. Jadi yang kompos bag yang ini. Nah, setiap kelas itu dia diberikan. Jadi setelah karung yang sudah mereka dapatkan dimasukkan ke kompos bag, baru kita diawetkan gitu dalam satu wadah yang besar yang berada di belakang. Bapak Ibu pernah melihat atau berkunjung? Silakan berkunjung ke sana, boleh untuk nambah edukasi. Kalau Bapak Ibu membuat di rumah sangat amat jauh lebih bagus. Lebih bagusnya lagi bagaimana? Seperti yang kita lakukan, kita mengajarkan kepada anak untuk memilah-milih sampah. Kantos sebiar para ulun namun ayah sabaraha warna cing untuk sampah dari ulun. Tilu rata-ratanya ada warna kuning, merah, hijau, bahkan merah. Di sekolah kita ada berapa warna atau sampahnya? Sami tilu cek budak oge. Kuning, hijau, abu, hiji. DSK 2 mau dari abu kategorinya apa? Nah sebetulnya yang harusnya itu kalau mau mendukung dari program memilah-milih sampah di sekolah juga harus betul siap disediakan untuk mengkategorikan ini sampah apa? Sampah warna kuning, kalau sampah kuning itu sampah jenis apa Bapak Ibu? Warna hijau warna merah untuk B3. Nomor 3 teh berbahaya, beracun, berbau. Contohnya Ibu sok nganggo hit, baygon, elektrik, parfum, nah itu mengandung racun. Jangan disatukan dengan yang organik. Jangan sebenarnya dengan organik. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Ada tambahan begitu? Ya betul, yang kayak disampaikan oleh Pak Bisma ya. Di saat bulan Ramadan ini kita banyak menghasilkan sampah ya di rumah. Karena itu saya mengajak kepada ibu-ibu, khususnya kalau bapak-bapak nanti silakan sampaikan kepada ibu-ibunya. Maka siapkan di rumah Pak wadah bekas saja. Saya di rumah begitu setiap hari bade kompleks, bade baskom, Nah nanti ketika ibu-ibu memasak, semua kupasannya apapun tertekan karena ada hetat. Jadi simpenan kayak disumbutkan, simpan di atas meja. Setelah itu ketika ibu-ibu mau mengisikan air, isikan beras, nah itu air pertama dan keduanya tertekan tadinya akan lembek. Terus tambahan gula pasir, bade gula merah, maka cukup 1 sendok teh, lembaga tutupan. Terus sampai lama akan disimpan. Nanti lagi misalkan setelah terawih bapak ibu makan buah-buahan semangka, cakap kalau betul tadinya. Apapun yang dimakan bahan organik betul pak tadinya. Selain itu tiap hari begitu sebelum wadah itu penuh. Setiap cuci beras betul tambahan di gula. Nanti kalau sudah penuh tutup rapat, simpan sambiwan. Siapkan lagi wadah baru. Nanti terus berulang begitu. Setelah seminggu, 1 minggu yang tadi baru dipanen. Dipanen caranya dengan disaring si mol tadi ya, komposter itu. Nanti akan jadian lagi, yang gitu. Kompos padatnya hasil saringannya biasa dianggap pupuk karena tanaman. Nah itu lebih simpel Pak. Kalau ini, nah ini hasilnya bisa jadi pupuk cair dan bisa jadi EM4. Kalau EM4 itu kan produk Jepang ya Pak, yang mikroorganisme produk Jepang. Kita tidak kalah bisa membuat dengan cara seperti tadi, sehingga disebutnya MOL, mikroorganisme lokal, artinya lokal buatan kita. Jadi ketika dipakai untuk membuat kompos padat biasa, dianggap kalau menyiram tanaman juga bisa. Jadi mangga mulai dari sekarang Pak, jangan membuang sampah organik ke tempat pembuangan, karena itu akan mengotori sampah plastik. Biarkan sampah plastik terbuang dengan bersih, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh mereka. Kalau sampah plastik sudah dikotori dengan sampah organik, itu Pak yang jadi penumpukan sampah di TPU. Ya, jadi silakan untuk sampah-sampah organiknya diolah di rumah. Kalaupun misalkan udah memang dengan tanaman, maka bisa banjurkan karena tanah. Dicampur seperti tadi pakai air, pakai gula, banjurkan karena tanah, sehingga nanti mikroorganismenya akan menumbuhkan tanah. Atau misalkan buah rumah tergantung tanam ke biasa, ya Pak, jadi misalkan atas mikrami sederhana misalnya bisa dipakai untuk membersihkan selokan. Jadi ketika selokan di lingkungan itu berbau, maka biasa ya jengkok campurkan seperti tadi dengan air pakai gula banjurkan. Karena yang kita buat itu semua bakteri prebiotik, bakteri baik. Nah itu nanti kalau kita banjurkan ke selokan yang berbau itu bakteri jahatnya akan diserap sehingga lingkungan selokan menjadi bersih. Saya kira itu yang lebih mudah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah kalau dibanding dengan kompos padat ya. Kalau kompos padat mungkin agak ribet. Nah ibu-ibu bisa melakukan membuat kompos cair seperti ini. Ya. Itu barangkali tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi atau ada masih yang penasaran, bisa nanti ya di belakang kita korenkor. Alhamdulillahirobbilalamin dari awal sampai akhir. Sharing praktik baik dari MBK telah selesai, telah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama saya di sini dan teman-teman. Semoga ilmunya terus nambah-nambah dan semoga Bapak Ibu juga semangat ya untuk selalu mencintai bumi, menjaga bumi, dan mulai hari ini Bapak Ibu harus memilah-milih sampah. Siap? Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, yang biasa, tepuk tangan untuk yang biasa.